Hai teman-teman mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Elektro tahun 2020. Kami di sini ingin menemani teman-teman untuk tur jurusan apa saja lab ataupun bengkel yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, khususnya Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Itu ada apa aja sih labnya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Berhadi Bilya Saputra, saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro S1. Saya Rita Im Surjana dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Oke, kita langsung saja. Ini namanya gedung TPSDP atau bahasa Inggrisnya TPSDP Building. Gedung TPSDP. Gedung TPSDP merupakan salah satu gedung yang berada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Di dalam gedung ini terdapat beberapa laboratorium dan juga beberapa ruangan. Untuk lab yang ada di antaranya adalah lab sistem manufaktur fleksibel, lab komunikasi data, dan lab elektronika daya. Lalu untuk ruangan yang ada di antaranya yakni ruang perpustakaan, ruang pengerjaan tugas akhir bagi mahasiswa semester atas, dan ruang diskusi untuk mahasiswa dengan melatar alat-alat hasil tugas akhir mahasiswa yang sudah lulus. Terus let's go, kita masuk. Ada apa aja sih di dalam gedung TPSDP? Di sini ada laboratorium sistem manufaktur fleksibel. Laboratorium Sistem Manufaktur Fleksibel. Lab ini berisikan sebuah replika dari sistem operasi industri. Alat di lab ini mereplika sistem operasi sebuah industri dengan menggunakan tekanan angin dan sistem kendali PLC. Mahasiswa biasanya masuk ke lab ini di semester 5. Terus lanjut ke lab kedua. Di sini ada laboratorium komunikasi data. Laboratorium Komunikasi Data. Lab ini berisikan komputer-komputer di setiap mejanya yang digunakan mahasiswa untuk mempelajari komunikasi data, pemrograman komputer, dan lain-lain. Mahasiswa masuk di lab ini mulai dari semester 1. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2 TPSDP. Ada apa aja di sana? Mari ikut. Oke, setelah sampai di lantai 2, kita di sini ada ruang sidang. Ruang ujian. Ruangan ini digunakan untuk pengujian tugas akhir atau tugas skripsi bagi mahasiswa yang akan lulus. Oke, tempat yang kedua itu ada laboratorium elektronika daya. Lab elektronika daya. Lab ini berisikan alat elektronika seperti osiloskop, modul rangkaian untuk praktik, dan lain-lain. Di sini mahasiswa mempelajari berbagai rangkaian elektronika yang lebih lengkap daripada di elektronika dasar, sehingga mahasiswa harus lebih teliti saat praktik agar tidak merusak peralatan praktik yang ada. Mahasiswa masuk ke lab ini mulai dari semester 3. Nah, di sini ada pusat sumber belajar atau ruang baca. Di sini itu biasanya mahasiswa buat cari referensi, buat ngerjain tugas ataupun buat skripsi. Ruang baca atau perpustakaan JPTE. Ruang ini merupakan ruangan yang digunakan mahasiswa untuk membaca-baca buku atau sekedar mengerjakan tugas. Oke teman-teman, jadi itu yang ada di lab yang ada di gedung TPSDP. Terus kita lanjut apa aja lab-lab selain di TPSDP. Nah, di samping TPSDP ini ada yang namanya laboratorium instalasi listrik. Laboratorium instalasi listrik atau bengkel instalasi listrik. Lab ini digunakan mahasiswa untuk mempelajari instalasi listrik komersial atau industri, mulai dari perencanaan hingga perakitan. Saat berada di lab ini, mahasiswa wajib menggunakan alat pelindung diri seperti kaos tangan, helm, dan baju praktik.
Teman-teman, kita sekarang udah sampai di ruang pengajaran. Lalu di depan ruang pengajaran ini ada lab komputer dasar. Yuk kita lihat. Laboratorium komputer dasar. Laboratorium komputer dasar hampir sama dengan laboratorium komunikasi data. Berisikan komputer-komputer di setiap mejanya untuk praktik mahasiswa. Yuk sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya kita udah ada di laboratorium listrik dasar. Laboratorium dasar listrik. Laboratorium ini mempelajari dasar-dasar kelistrikan seperti cara penggunaan alat, cara ukur tegangan atau ampere listrik, dan cara penggunaan peralatan listrik yang lainnya. Mahasiswa dapat masuk ke lab ini mulai dari semester 2. Yuk kita lanjut lagi ke lab selanjutnya. Oke, lab selanjutnya adalah kita sudah sampai di lab elektronika dasar. Laboratorium elektronika dasar. Lab ini hampir sama dengan lab elektronika daya, berisi peralatan praktik kelistrikan tegangan kecil seperti osiloskop, rheostat, IC, lampu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita udah sampai di depan gedung IDB. Nah, di dalam gedung IDB ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Gedung IDB terdiri dari beberapa laboratorium yang digunakan untuk praktek, seperti contohnya adalah laboratorium otomasi, laboratorium robotika, dan laboratorium CNC. Gedung ini merupakan gedung terbaik yang ada di jurusan pendidikan teknik elektro. Gedung ini digunakan oleh dua jurusan, yakni jurusan pendidikan teknik elektro dan jurusan pendidikan teknik elektronika dan informatika. JPTE sendiri menggunakan gedung yang berada di lantai dasar. Laboratorium otomasi. Lab ini mendukung aktivitas pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat terkait dengan perancangan otomasi pada suatu industri. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan seperti PLC, modul robot dan komputer, dan electronics process controller. Yang kedua adalah laboratorium CNC. Lab CNC merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa di bidang keahlian teknik permesinan. Namun dalam hal ini menggunakan bantuan komputer. Lab ini juga dilengkapi dengan komputer yang digunakan oleh para mahasiswa untuk mensimulasikan program CNC yang kemudian diterapkan ke dalam mesin CNC. Laboratorium robotika. Lab robotika mengembangkan penelitian tentang robotika dan sistem otomasi oleh pendidikan dan industri. Penelitian dilakukan meliputi desain mobile robot, arm robot, sistem dinamis, machine learning, human-machine interface, dan advanced computation. Selanjutnya, ada laboratorium proteksi tenaga listrik. Di lab ini mahasiswa mempelajari tentang sistem proteksi tenaga listrik atau pengaman tenaga listrik yang meliputi pengaman generator, busbar, transformator, saluran udara tegangan tinggi, saluran kabel bawah tanah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau menuju ke ruang kelas. Nah ini kita sudah sampai di RE1 atau ruang elektro 1. Jadi teman-teman besok kalau kuliah materi, teman-teman bisa masuk kelas ini. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan di sini ada RE2. Dari ujung RE1 tadi di sana sampai ujung RE di sana ada 5 RE. Jadi ruang kuliah RE, ruang elektro itu ada 5 kelas. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman maba, ruang pembelajaran kelas sial itu ada 2. Yang pertama tadi RE dan sedangkan yang kedua ada RF. Yuk, kita lanjut ke RF. Nah, kita udah sampai di
yang satu di sini, yang tiga di sana. Nah, jadi itu teman-teman mahasiswa baru beberapa tempat yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga dengan adanya penjelasan tadi membuat teman-teman bisa tahu apa saja yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, walaupun teman-teman belum bisa datang secara langsung karena pandemi COVID. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih.